Sobat calon guru semuanya, ketika pendaftaran P3K sudah dibuka untuk di tahun 2024 ini, dari pemerintah ini sudah menentukan yaitu kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi, dimulai dari pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian data BKN, kemudian guru honorer di sekolah negeri dan juga lulusan PPG. Nah, sehingga nanti berdasarkan dari urutan formasi, pengisian formasi dan juga kriteria pelamar, maka nanti akan ada yang lulus dan juga tidak lulus. Namun teman-teman nanti nggak usah khawatir, dikarenakan meskipun kita nggak lulus ya, nanti tetap kita akan diberikan SK P3K dan juga NI P3K yang ditetapkan oleh BKN teman-teman. Dan hal tersebut itu diatur dalam RPP Manajemen ASN. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang RPP Manajemen ASN yang di sini menjadi payung hukum bahwasanya seluruh honorer ini dimungkinkan untuk diangkat P3K 2024 seluruhnya. Namun teman-teman honorer di sini nanti harus mengetahui bahwasanya ada hal penting yang wajib dilakukan ya, supaya nanti kita tidak luput nih dari pengangkatan P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Sudah ada 6 pasal P3K paruh waktu di RPP Manajemen ASN. Jadi untuk RPP Manajemen ASN ini tinggal disahkan saja ya oleh pemerintah. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini sekitar 1,7 juta honorer, baik yang mendapatkan formasi P3K 2024 maupun tidak, semuanya akan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Seperti yang disampaikan Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, yaitu Nur Baiti, mengaku lega setelah berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI bahwa RPP Manajemen ASN ini sudah selesai dibahas ya. Yang menggembirakan lagi, RPP Manajemen ASN ini akan masuk dalam tahap pengesahan. Alhamdulillah draft RPP Manajemen ASN sudah fix ya, dan pastinya akan segera diajukan kepada pemerintah untuk disahkan. Ini adalah kata dari Bunda Nur. Dan di sini beliau menambahkan tahapannya dan juga harmonisasi ya dari draft RPP Manajemen ASN ini sudah selesai. Bunda Nur berharap RPP tersebut segera disahkan sebelum pendaftaran P3K 2024. Dalam RPP Manajemen ASN yang sudah fix ini lanjutnya diatur mekanisme P3K paruh waktu. Itu berarti seluruh honorer dibereskan pemerintah ya, dan jangan lagi ada yang tertinggal di tahun ini. Dan di sini beliau berharap juga pemerintah daerah punya semangat yang sama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer lewat P3K 2024. Pemda harus proaktif adalah menyelesaikan masalah honorer ini, jangan ada diskriminasi lagi kepada teman-teman honorer terangnya. Seperti yang beliau sampaikan, yaitu mekanisme P3K paruh waktu diatur oleh PP. Artinya tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan. Semua bisa diselesaikan sesuai aturan yang sudah disepakati. Dia mengungkapkan ada 6 pasal yang mengatur P3K paruh waktu, yaitu pasal 303 ayat 3 dan 4, kemudian pasal 304, pasal 305 ayat 2, pasal 306 dan juga pasal 307 serta pasal 308. Namun di sini kita belum mendapatkan bocoran untuk isi ataupun juga draft dari bunyi RPP yang dimaksudkan ini seperti apa. Nanti kita pantau ya untuk informasinya lebih lanjut. Nah, di sini beliau berpesan bahwasanya untuk teman-teman honorer jangan lupa mendaftar P3K 2024. Jadi ada formasi atau tidaknya nanti daftar ya, karena semua nanti akan diangkat menjadi ASN P3K. Baik itu P3K paruh waktu maupun juga P3K yang penuh waktu. Memang kalau misalkan di sini kita cek ya untuk rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2023, di sini sudah ditentukan bahwasanya misalkan untuk yang P3K guru ya, tentunya juga akan sama dengan P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Bahwasanya sudah ditentukan nih, yaitu kriteria pelamar yang bisa mendaftar dan juga untuk urutan pengisian formasinya ini adalah misalkan dari P3K guru itu didahulukan untuk pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu artinya siapa? Pelamar prioritas itu adalah dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Jadi seperti yang diatur dalam Kepmenpan RP nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K guru 2024,
bahwasanya di sini dari pelamar prioritas itu adalah terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, baik itu guru XTHK 2, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta yang sudah lulus passing grade. Ini diurutkan, yaitu nanti ditempatkan yang pertama. Setelah itu nanti akan dilanjutkan yaitu untuk guru XTHK 2, kemudian dilanjutkan guru yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar, kemudian guru sekolah negeri yang aktif Jabodik dan juga aktif mengajar ya, ini minimal 2 tahun, dan juga yang terakhir ini adalah lulusan PPG teman-teman. Jadi berdasarkan dari formasi yang ada di sini nanti akan ada 2 penentuan kelulusan ya. Penentuan kelulusan yang pertama itu diurutkan dari per kriteria. Dicari yang kriteria paling atas dulu, nanti setelah itu nanti diurutkan nilai. Kalau misalkan dalam kriteria yang sama ini mendapatkan nilai-nilai kan, maka nanti peringkat kedua itu diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari cat BKN. Jadi untuk tahapan seleksi P3K 2024 di sini nanti akan ada 2 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua ini adalah seleksi kompetensi. Nah, teman-teman di sini ketika seleksi administrasi ya, saat pendaftaran P3K 2024 sudah dibuka. Ketika pendaftaran dibuka, teman-teman melakukan pendaftaran mulai dari pembuatan akun, kemudian setelah itu kita login, kemudian kita mengisi biodata, kemudian nanti kita mendaftar formasi ya, yaitu kita pilih yang formasi P3K guru, kemudian setelah itu nanti kita itu memilih formasi apa nih yang linear dengan ijazah kita. Selanjutnya kita mengisikan riwayat, dikarenakan untuk P3K guru, P3K juga ini nanti kan disyaratkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun kan, jadi kita harus isikan riwayat. Kemudian juga kita upload dokumen dan juga akhir pendaftaran pada halaman resume. Ketika sudah akhir pendaftaran, berikutnya nanti kita akan masuk ke seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang tidak mendaftar atau mungkin nggak melakukan akhir pendaftaran di resume, maka nggak akan masuk ke seleksi administrasi. Atau mungkin juga teman-teman yang sudah masuk di seleksi administrasi akhir pendaftaran namun di sini tidak lulus seleksi administrasi, maka kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi. Nah, jadi pastikan teman-teman nanti di tenaga honorer ya, nanti harus melakukan pendaftaran sampai di resume akhir pendaftaran dan juga pastikan lulus seleksi administrasi. Terkait tentang seleksi kompetensi, kalau misalkan kita nggak lulus ya nanti kita akan diupayakan nih untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan secara gambarannya ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Sebagai contohnya di sini kan misalkan saja yaitu untuk formasi guru kelas ya. Formasi guru kelas ini kan sudah diurutkan nih. Misalkan di Kabupaten A ini adalah didahulukan untuk pelamar prioritas, yaitu dicari nih dari 100 formasi ini misalkan untuk pelamar prioritas yang lulus passing grade THK 2 ini ada 2, kemudian non ASN ini ada yaitu 3, kemudian juga lulusan PPG ada 3 dan seterusnya. Jadi diurutkan ketika nanti teman-teman sudah formasinya melebihi dari jumlah tenaga honorer yang mendaftar, dipastikan semua nanti akan diangkat menjadi P3K yang penuh waktu ya. Kalau misalkan formasinya kurang, nanti kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi nanti yang tidak memenuhi formasi dipertimbangkan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi berdasarkan dari urutan kriteria pelamar di sini nanti akan didahulukan yaitu peringkat 1 ya, yaitu dari yang lulus passing grade dulu. Dicari dulu yang lulus passing grade. Kalau misalkan kita formasi ada, nanti kita lulus diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan kita nggak lulus, ini kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, syarat supaya kita diangkat menjadi P3K paruh waktu dipertimbangkan apa? Ya kita harus melakukan pendaftaran, dan melakukan pendaftaran ini harus lulus seleksi administrasi. Kira-kira seperti itu. Selamat bagi teman-teman yang nantinya akan diangkat di tahun ini. Ingat jangan lupa untuk melakukan pendaftaran ya ketika pendaftaran sudah dibuka.